Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gary ya, dari By Gary. Oke, kita kali ini masuk ke chapter 8 dari Gary's Art of Bookkeeping Accounting ya, judulnya adalah buku besar. Nah teman-teman, mari kita bahas apa itu buku besar atau bahasa lainnya itu ledger ya teman-teman ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu biasa kita sebutnya ledger. Nah, jadi teman-teman, buku besar itu adalah istilah akuntansi untuk ya buku yang berisikan namanya. Jadi sebuah buku ya yang berisikan rincian ya transaksi debit dan juga kredit dari masing-masing akun yang dimiliki oleh sebuah entitas. Nah, teman-teman yang belum tahu ya debit dan kredit bisa pelajari chapter-chapter sebelumnya. Dan juga yang belum paham apa itu akun, teman-teman bisa pelajari juga chapter sebelumnya. Di series yang sama, teman-teman, di series ini juga. Cari aja chapter 1 sampai 7 itu harusnya ada pembahasan ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, buku besar itu ya hanyalah isinya rangkuman hanyalah isinya adalah rincian teman-teman ya dari transaksi debit dan kredit ya dari masing-masing akun yang dimiliki dari sebuah entitas. Maksudnya bagaimana? Nanti kita akan bahas ya, teman-teman ya. Di sini saya dahulukan 4 jenis dari buku besar, teman-teman ya. Jadi buku besar itu kalau dibedakan ya secara bentuk bisa menjadi 4 teman-teman ya. Di sini R-nya double ya, ini harusnya R-nya 1. Nah, teman-teman pertama ya, itu ada buku besar T. Ini adalah jenis buku besar teman-teman yang paling sederhana dan juga paling sering digunakan saat mengajar akuntansi teman-teman ya. Jadi besar T ini karena paling sederhana, dialah yang digunakan ya untuk melakukan ilustrasi keuangan teman-teman ya kalau kita lagi ngejelasin akuntansi. Yang ngejelasin ya, oh ini buku besar ini nanti begini loh, oh nanti begitu loh. Jadi buku besar T ini yang bakal digunakan. Nah, teman-teman ya, sesuai namanya, buku besar T ini adalah buku besar ya, yang dibuat dalam bentuk seperti huruf T, teman-teman ini nanti kita akan kasih contohnya. Di mana kiri ya adalah debit ya, dan kanan juga adalah kredit teman-teman ya, untuk sisinya. Kemudian ada buku besar skontro. Skontro itu teman-teman ini adalah sebuah istilah yang identik teman-teman ya, dengan tabel yang dengan sesuatu yang menyamping teman-teman horizontal. Ada di kiri dan juga ada sisi kanan teman-teman ya. Tapi kalau kita lagi ngomongin buku besar skontro, konteksnya adalah teman-teman ya, dia membuat dua tabel tabel debit dan juga tabel kredit. Nanti kita akan kasih juga contohnya. Kemudian ada teman-teman yang buku besar stafel saldo tunggal. Nah, kalau stafel ya teman-teman ya, itu juga merupakan istilah yang umum didengar ya. Stafel ini identik dengan sesuatu yang disajikan menurun teman-teman yang ke bawah ya. Jadi kalau kita ngomongin buku besar stafel saldo tunggal, itu adalah buku besar yang dibuat tabelnya ke bawah. Nanti bentuknya bagaimana saya tunjukkan ya. Jadi kalau kita lihat secara definisi gitu teman-teman, pasti nggak kebayang. Jadi nanti saya kasih contohnya. Nah, di sini teman-teman ya, ada dua, saldo tunggal dan satu rangkap. Bedanya itu ya teman-teman ya, satunya itu disajikan ya teman-teman ya, hanya memiliki satu kolom saldo. Kemudian satu lagi yang rangkap itu ada saldo debit dan juga kredit. Jadi kalau yang tunggal ini kayak ya diasumsikan pembaca itu tahu ya itu debit atau kredit ya teman-teman temannya. Tapi ya kalau kita ngomongin yang sering digunakan ya untuk perusahaan yang udah gede-gede itu biasanya saldo rangkap teman-teman ya. Jadi stafel saldo rangkap. Karena saldo tunggal itu ya kamu berasumsi ya semua orang bisa akuntansi ya. Jadi yang biasa digunakan adalah saldo rangkap. Agar tidak ada mispemahaman juga teman-teman ya mengenai saldo debit dan kreditnya. Takutnya salah beranggapan. Nah, jadi teman-teman ya, kalau saldo tunggal ini ada ini istilah lainnya saya lupa. Saldo berapa kolom gitu istilahnya. Tapi teman-teman di sini kita cukup bahas stafel tunggal, stafel rangkap aja ya. Karena kita masuk teman-teman ya, cara menyusun buku besar. Untuk contoh dari jenis buku besar saya tunjukkan nanti ya. Jadi di sini saya tekankan dulu ya, cara menyusun buku besar. Jadi teman-teman untuk menyusun buku besar, seorang akuntan itu perlu teman-teman menyiapkan data entry jurnal yang ingin dicatat ya atau diposting bahasanya ke dalam buku besar. Jadi teman-teman siapkan dulu jurnalnya teman-teman ya, semua entry jurnal yang teman-teman sudah buat. Baik itu entry penyesuaian, entry jurnal biasa ya, entry penutup atau entry koreksi atau misalnya entry konsolidasi, entry pembalik, teman-teman siapkan dulu ya. Kemudian setelah siap, teman-teman bisa ya teman-teman ya mencatat seluruh pencatatan yang di entry jurnal tadi ke dalam buku besar teman-teman ya pada akunnya masing-masing. Nah, maksud akunnya masing-masing nanti gimana teman-teman ya? Nanti akan lebih jelas kalau udah ada fotonya ya. Di sini saya jelaskan secara narasi dulu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah lihat contoh dari buku besar boleh mundur-mundur-mundur nonton ulang ya definisinya, cara menyusunnya ya. Jadi bisa maju mundur belajarnya teman-teman ya. Nah, di sini ya, ketiga, kita
kalau sudah teman-teman ya, kita bisa catat saldo dari masing-masing akun yang ada di buku besar, teman-teman ya. Kita langsung aja lihat contohnya. Di sini ada buku besar T, ya, yang tadi kita sudah sempat singgung. Buku besar T itu bentuknya seperti T ya. Ini bentuknya seperti T ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini garis T-nya ya, tuh turun. Nah, kalau ini penambahan doang, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat ya, akun kas, teman-teman nih. Ini buku besarnya T ya. Sisi debitnya 5 juta, kreditnya 200.000, debitnya 500.000 ya. Kalau ini dijumlahin teman-teman ya. Iya. Teman-teman yang belum tahu cara jumlahin saldo akun, teman-teman bisa pelajari dulu chapter-chapter awal di series ini ya. Lalu setelah dijumlahkan, teman-teman akan dapat 5,3 juta. Nah, teman-teman ya, dari mana bisa dapat 5 juta 200.000 dan 500.000 ini? Ini dapat dari dari entry jurnal yang sebelumnya telah disiapkan. Di sini ada entry jurnalnya di sisi kanannya. Teman-teman bisa lihat entry jurnal dari transaksi pertama kan kas pada modal ya. Atau ini melambangkan teman-teman ya, setoran modal dalam bentuk kas ya, 5 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman karena akunnya kas, teman-teman pindahkan ya saldo debit di pencatatan entry journal ini ke dalam buku besar. Ini bahasanya posting. Jadi teman-teman posting ya atau catat ke sini, copy paste ya teman-teman, 5 juta ke debit. Kemudian teman-teman kita fokus ke akun kas dulu ya. Nah, di transaksi kedua kas muncul lagi nih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada beban iklan pada kas. Ini berarti beban bertambah, kasnya berkurang ya karena kas di kredit artinya berkurang. Yang belum tahu saldo normal bisa pelajari dulu chapter-chapter di awal ya. Nah, teman-teman di sini lihat ya, kasnya di kredit 200.000. Maka kita postingnya kita copy paste ya ke buku besarnya 200.000 di kredit. Lalu ya ada kas lagi di transaksi ketiga. Kali ini kas pada pendapatan jasa ya, ada penerimaan pendapatan jasa 500.000 ya masukkan ya di copy paste juga atau posting teman-teman. Nanti kalau sudah 5 juta dikurang 200.000 ditambah 500.000 itu dapatnya 5,3 juta teman-teman di sisi debit. Nah, teman-teman lakukan hal yang sama untuk seluruh akunnya. Ada modal, ada beban iklan, dan juga pendapatan jasa. Di sini saya ada kasih tanda panah juga untuk membantu teman-teman memahami ya ilustrasinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Kalau tadi kan buku besar T kelihatan ya sederhana banget gitu ya. Nah, kalau ini kita masuk ke buku besar Skontro, teman-teman ya. Ini yang tadi saya bilang ya, Skontro itu identik dengan horizontal ya. Jadi di sini buku besar Skontro ya, itu menyajikan ya tabel kiri dan juga kanan. Jadi literally ya, benar-benar kiri dan kanan ya. Di kiri ini ya ada debit ya. Di sini akunnya dijelasin kas ya, nomor satu strip ya. 1001 ya. Nah, di sini teman-teman debit, tanggal, ref ya, nilai keterangan. Jadi teman-teman bisa tulis keterangan ya. Kalau tadi kan buku besar T memang kiri kanan juga, tapi nggak ada ya sampai detail banget keterangannya apa ya, referensinya atau sumbernya itu apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Itu nggak sedetail itu kecuali teman-teman tambahin sendiri ya. Nah, di sini saya akan bahas sedikit apa itu ref ya. Ref itu artinya ya ini adalah istilah teman-teman ya, untuk sumber datanya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa dapat 5 juta di debit ini tahu dari mana gitu loh. Nah, di sini saya kasih kode JE ya, ini artinya journal entry ya teman-teman. Teman-teman ya, dalam bahasa Inggris journal entry ya. Kalau di Indonesia kan itu artinya entry journal teman-teman, jadi dibalik aja. Nah, ini JE ini adalah kode untuk journal entry ya, di mana dia mengatakan ya bahwa 5 juta ini saya dapat informasi dari journal entry loh. Nah, jadi ini berguna teman-teman saat teman-teman punya entry jurnal itu udah terlalu banyak. Ada entry penyesuaian, ya, ada entry penutup, ada entry konsolidasi, ada entry pembalik, teman-teman. Jadi teman-teman bisa bikin di sini ya. Misal AE, adjusting entry ya. Nah, atau misalnya eh, CE ya. CE itu sebenarnya agak ambigu ya. Bisa closing entry, bisa consolidation entry, bisa juga mau correction entry atau correcting entry itu agak ambigu. Teman-teman bisa kasih kode lagi ya. Misalnya oke, CLE, kita artinya closing entry. Nah, itu bisa teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa sesuaikan refnya dengan kode yang mungkin teman-teman pahami ya. Jadi nggak wajib banget harus JE, enggak. Teman-teman pakailah kodenya teman-teman sendiri, yang penting paham ya bahwa itu sumbernya. Tapi ya jangan terlalu menyimpang ya kodenya, jangan terlalu aneh-aneh. Jadi akuntan manapun kalau baca juga tahu maksudnya apa ya. Nah, di sini teman-teman nih lakukan hal yang sama untuk 4 akun yang ada di entitas tersebut teman-teman. Jadi kalau ada 100 ya bikinlah 100 tabel teman-teman nih. Nah, kemudian ada yang contoh ketiga, di sini ada buku besar Staffel saldo tunggal. Nah, teman-teman ya, Staffel balik lagi ya, identik dengan penyajiannya ke bawah ya, atau vertikal. Di sini teman-teman nih, bikin tabel juga ya, tapi lebih sederhana. Nama akun dan nomor akun tetap perlu ya. Di sini teman-teman ya, teman-teman bisa sajikan juga, ini sama ya, tanggal, ref, keterangan ya. Nah, kalau di sini, teman-teman, debit dan kreditnya udah samping-samping aja teman-teman. Jadi nggak ribet sampai
panjang banget tabelnya gitu kan, terlalu lebar. Itu kan membuang-buang tempat teman-teman nih, membuang-buang size. Jadi kalau di print susah teman-teman. Jadi buat sederhana aja seperti ini. Nah, debit kredit ya langsung saldo sisinya sini. Nah, ini kan 5 juta ya. Saldonya 5 juta. 5 juta ketemu 200.000 ya. Tuh, turun berarti jadi 4,8. 4,8 nambah 500 jadi 5,3. Nah, di sini teman-teman ya, kenapa disebutnya saldo tunggal? Karena kolom saldonya cuma satu ya. Jadi teman-teman harus memberikan catatan ya. Ini saldonya debit atau kredit ya. Karena kalau namanya asumsi, teman-teman memang beberapa orang udah bisa akuntansi. Jadi kalau lihat oh kas ini udah pasti debit. Oh, ini modal udah pasti kredit. Tapi kan ya nggak semua orang bisa teman-teman nih. Kemudian kalau ada satu kasus di mana misal nih teman-teman nih, kita ngomongin akun yang bisa aja debit, bisa aja kredit ya. Nah, itu bagaimana teman-teman nih? Contoh aja akun-akun yang sifatnya campur teman-teman nih, misal kita bikin laba rugi ya, penjualan aset tetap atau aktiva tetap, itu kan teman-teman bisa debit, bisa kredit. Kalau debit berarti rugi, kalau kredit bisa jadi untung teman-teman ya. Jadi taunya dari mana coba? Masa harus dikasih catatan ya? Jadi agak repot teman-teman nih, karena bisa aja berubah-ubah. Kalau misalnya kasusnya untuk akun seperti tadi, di sini bukan pendapatan jasa ya, ini salah, ini harusnya beban iklan. Nah, teman-teman, saya ulangi pula kesalahan saya sama ya, di sini juga harusnya beban iklan. Kan kita masuk ke stafel saldo rangkap, teman-temannya. Di sini, teman-teman, stafel saldo rangkap ya, sama-sama stafel ke bawah. Tapi di sini bahasa kuncinya ada di saldo rangkap ya. Jadi, dia menyajikan dua kolom saldo ya, satu saldo debit, satu saldo kredit. Jadi dia lebih jelas ya. Ini harusnya debit atau kredit sih gitu, teman-teman nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kurang lebih mirip ya. Ini cuma saya salah aja, ini harusnya beban iklan. Nah, teman-teman ya, satu tabel ya, saya tekankan sekali lagi, satu tabel itu untuk satu akun. Jadi kalau teman-teman ada 50 akun, buatlah 50 tabel. Kalau ada 100 akun, ya 100 tabel. Yaitu mau nggak mau teman-teman nasib seorang akuntan. Jadi kalau teman-teman mau gampang kerjanya, teman-teman bisa pakai aja program akuntansi ya. Jadi nggak repot lah harus beli buku ya, buku yang gede gitu teman-teman. Terus teman-teman garis satu-satu. Itu kan nggak perlu sebenarnya teman-teman ya. Komputerisasi aja teman-teman. Beli aja ya program, bisa aja. Ini nggak di endorse ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai Curate ya, bisa mungkin kalau nggak bisa Curate, belajarnya pas di sekolah dulu Mayop, bisa juga pakai Mayop ya atau ABSS Accounting. Atau kalau teman-teman ada program lain, nah teman-teman juga bisa ya dipakai. Jadi nggak wajib teman-temannya untuk menggunakan kertas ya, nggak perlu di buku teman-temannya, udah outdated ya, udah ketinggalan zaman. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Teman-teman ya, coba jelaskan ya mengapa teman-teman banyak akuntan itu ya memilih untuk menggunakan buku besar saldo rangkap aja teman-teman. Kalau kita lagi ngomongin jenis buku besar yang digunakan untuk pencatatan keuangan teman-teman nih. Coba jelaskan mengapa menurut teman-teman nih. Kemudian teman-teman ada juga ya soal kedua itu jelaskan ya mengapa banyak tenaga pendidik akuntansi itu kalau menjelaskan ya teman-teman lebih memilih menggunakan buku besar C untuk mengajar akuntansi teman-teman. Jadi mengapa ya mereka lebih suka pakai buku besar C? Apakah karena A, apakah karena B? Coba jelaskan di kolom komentar. Nah, teman-teman jawabannya itu bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi ya. Karena ini sifatnya argumen ya, jadi tidak ada benar dan salah, tapi apapun argumennya, ada benang merahnya teman-teman ya. Kalau salah, udah terlalu menyimpang itu udah pasti salah teman-teman. Tapi kalau masih tipis-tipis ya, masih it's okay. Ya saya masih bisa, mungkin saya masih bisa setuju teman-teman. Jadi di sini tidak ada benar dan salah, ya hanya ada saya setuju atau tidak. Tapi kalau saya setuju dengan jawabannya teman-teman, akan saya tanggapi setuju. Dan apabila saya kurang setuju, ya saya akan jelaskan mengapa. Dan menurut saya harusnya bagaimana teman-teman ya. Mengapa saya bisa tidak setuju. Nah teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai buku besar ya, materi yang kita bahas di chapter kali ini, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin penjelasan saya kurang baik, kurang jelas. Teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti ya, teman-teman kalau ada masukan juga boleh ya ditulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka dengan masukan selama itu membangun ya, teman-teman. Ini aja ya akhir dari chapter ini, teman-teman. Pembahasannya saya akhiri di sini. Sampai jumpa di chapter 9, teman-teman ya.